أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل دين الإسلام دينا وحيدا وقبله في يوم التناد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dan kita bisa mengaji kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan. Salawat dan salam tak lupa kita turunkan junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang intinya berjuang demi tegaknya agama Allah dan kita menanya agama Islam. Yang ketiga, tak intinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga daerah kita, menjaga bangsa kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari hal-hal yang murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berdoa kepada untuk pesantren kita, pesantren Darul Arifin, semoga senantiasa diberikan keberkahan, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat luas untuk masyarakat, untuk umat. Jami' hajatina jami'al khawasantus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Al-haditsu ats-tsalisu 'asyar. Hadis yang ke-13, kamalul imani, kesempurnaan iman. Itu kamalul imani. An Abi Hamzah, dari Abi Hamzah. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridai, anhu, dari Anas bin Malik. Siapa beliau itu? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu di antara khadim, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi al-hadis, periwayat hadis, Anas bin Malik. Kita baca yang bagian bawah itu. Rawi al-hadisi, periwayat hadis, namanya Anas bin Malik. Nasabuhu, nasabnya, huwa Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam al-Ansari al-Khazraji. Bapaknya beliau meninggal ketika safar dan diajak masuk Islam tidak mau. Ya, makanya radhiyallahu anhu, ya, bukan radhiyallahu anhu. Ummuhu, ibunya namanya Ummu Sulaim. Hiya Ummu Sulaim. Nama aslinya para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan nama aslinya Ummu Sahlah, ada mengatakan Rumailah, ada mengatakan Rumaithah, ada mengatakan Unaifah, ada mengatakan Mulaikah. Jadi banyak sekali berbeda pendapat tentang ibunya Anas bin Malik, tapi yang paling populer adalah Ummu Sulaim Mulhan bin Khalid radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Tazawwajat,
beliau menikah dengan namanya Aba Tolha. Jadi suaminya ba'da mauti Malik, setelah meninggalnya Malik bin Nadhr. Jadi Ummu Sulaim ini sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau masuk Islam mengajak suaminya Malik, tapi Malik menolak. Ketika meninggal maka kemudian dilamar oleh siapa? Oleh namanya Abu Talha. Ummu Malik, kata Ummu Sulaiman mengatakan ini berikutnya, wa kana mahruha, dan ada kalau mau melamar saya maharnya apa? Ayyusallima, yaitu kamu harus masuk Islam. Abu Talha kemudian apa? Saya tidak akan mau nikah dengan kamu sebelum kamu masuk Islam. Balik ke rumah dulu. Mikir panjang kemudian mau. Karena wanita yang dicintai. Maka kemudian Abu Talha masuk Islam. Fa aslama wa hasuna islamahu, kemudian sangat baik Islamnya. Jadi maharnya hanya minta Ummu Sulaim itu dia masuk Islam. Makanya mahar itu tidak harus berupa materi. Kamu boleh pinang saya dengan membaca surat Al-Insan, surat Al-Qiyamah, surat Ar-Rahman, ya, asal jangan, atau juga surat-surat tanah. Pinang saya dengan surat-surat tanah. Selesai itu. Enggak mengenai apa? Islamnya maharnya hanya apa? Masuk Islam. Insya Allah. Kalau mahar dengan surat-surat tanah, wah nggak sampai sehari dah. Oke. Jadi yang menarik, ya, ini Ummu Sulaim saking ini ya, wanita yang salihah. Ini ketika Anas masih anak-anak, ya, belum usia 10 tahun, Rasulullah itu belum hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah, ya. Itu Rasulullah SAW suatu ketika main ke rumahnya Ummu Sulaim. Ketika main ke rumahnya karena kedatangan orang soleh, apalagi Nabi Muhammad SAW, maka disediakanlah kurma, disediakanlah kemudian minuman yang paling baik waktu itu. Tapi Nabi sedang berpuasa. Nabi berpuasa, kemudian apa? Ummu Sulaim nangis. Ya Rasulullah, kamu jarang-jarang ke rumah kami. Pas kamu ke sini, apa? Sedang berpuasa. Padahal kami mau menyuguhkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Maka Rasulullah SAW ke pojok rumahnya Ummu Sulaim, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah tolong berkahi rumahnya Ummu Sulaim, ya, dan berkahi keluarganya. Maka kemudian Ummu Sulaim menangis dan dia mengatakan, apa ya Rasulullah, seluruh penduduk Ansor ini telah memberikan hadiah yang paling istimewa kepada engkau. Saya nggak bisa memberikan hadiah istimewa. Yang saya bisa berikan hadiah istimewa anak saya, Anas bin Malik. Waktu itu usianya 10 tahun. Saya minta tolong anak saya ini bisa menjadi bagian dari pelayan engkau ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sangat senang sekali, bahkan menganggap Anas bin Malik itu bagian dari anaknya. Kadang-kadang manggil Anas bin Malik itu memanggilnya apa? Ya Bunai. Ya, kadang-kadang panggilan sayangnya kepada Anas bin Malik itu Unais. Ya, karena Unais itu tasghir daripada Anas kecil. Unais ya, panggilannya, panggilan sayang. Ya Bunai. Jadi kemudian apa? Didoakan keberkahan usianya, panjangnya barokah rezekinya, banyaknya anaknya, betul-betul nanti banyak. Ini Anas bin Malik. Yang menarik dari Ummu Sulaim ini juga ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini punya ketika menikah dengan Abu Talha itu punya anak pertama namanya Abu Umair.
Ini anak yang taat, pendiam, soleh. Ketika usia 7 tahun sakit, ya. Ketika waktu azan sholat Isya di Madinah Al-Munawwarah, ini Abu Talha ke masjid, ya, demam. Ketika ditinggalkan Abu Talha ke masjid, pas azan sholat Isya itu, Abu Umair meninggal dunia. Kemudian ibunya berkata kepada Anas bin Malik, ini saudara kamu meninggal dunia, kamu jangan bilang ke bapak kamu. Jangan bilang ke bapak kamu, biarkan saja. Udah, kemudian bapaknya Abu Talha tadi pulang dari Madinah, Masjid Nabawi, pulang ke rumah. Kemudian setelah itu, setelah makan, kemudian berhubungan badan. Dan Ummu Sulaim tidak bercerita sedikit pun, karena taatnya sama suaminya. Selesai, kemudian diajak dialog. Selesai, udah tenang suaminya. Kira-kira nih kalau ada orang, kita dikasih seseorang titipan, andai kata kalau seseorang itu ngambil titipan itu bagaimana? Tidak apa-apa, punya dia, kata Abu Talha. Akhirnya kemudian disampaikan bahwasanya, saya mohon maaf baru saya sampaikan, anak kita Abu Umair telah meninggal dunia. Dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mengambilnya. Kira-kira ada enggak seorang istri yang seperti itu sekarang ini? Ketika anaknya meninggal, suaminya didahulukan, baru kemudian anaknya. Itu Ummu Sulaim. Maka kemudian berita ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu, waktu malam itu sedang mengandung. Nabi mendoakan, nanti semoga anak kamu menjadi anak yang soleh. Dan Abu Umair digantikan dengan nanti anak yang dalam kandungan kamu, kata Rasulullah SAW. Maka nanti lahir anak yang kedua, namanya Abdullah bin Abu Talha. Nanti seluruh keturunannya punya anak 7, semuanya jadi orang alim, Masya Allah. Dan semuanya jadi penghafal Quran. Nah, itu doa Rasulullah SAW. Ya. Ini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sangat luar biasa. Bahkan Ummu Sulaim ini, ya, ini salah seorang wanita yang kemudian minta kajian Rasulullah SAW setiap minggunya. Ya. Dengan nanti Ummu Salamah. Ini adalah Ummu Sulaim. Dan banyak, termasuk salah seorang sahabiah yang sering tabarrukan kepada Rasulullah SAW. Pernah Nabi duduk di atas tikar, berkeringat. Rasulullah SAW berkeringat di atas tikar itu, irqnya Rasulullah SAW. Kemudian selesai Nabi berdiri, tikarnya digulung, kemudian diperas untuk tabarukan dengan keringatnya. Kemudian ditabur karena keringat Nabi kan wangi, beda dengan keringat kita bau. Jadi buat minyak wangi. Kemudian Nabi bertanya, untuk apa ini? Ya, natabarrak bi'arka ya Rasulullah. Dan Rasulullah diam, artinya boleh itu. Ya. Ini termasuk yang luar biasa. Taatnya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Ini Ummu Sulaim. Kemudian istri beliau, istrinya Anas ini namanya Zainab, ya, bintu Nabilt. Ya. Mauliduhu, lahirnya itu wulida qabla al-hijrati, dilahirkan sebelum hijrah, bi asra sinin, 10 tahun. Makanya nanti setelah hijrah pas usianya 10 tahun. Beliau ini usianya ada yang mengatakan sampai 120 tahun, ada yang mengatakan sampai 110 tahun, ada yang mengatakan sampai 103 tahun. Seorang sahabat yang paling panjang usianya ketika hidup di Baghdad. Muridnya beliau nanti ada Ibnu Sirin. Nanti yang mensolatkan jenazah beliau itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu ceritakan, orang kalau melihat Ibnu Sirin keluar rumah, semua orang itu tertunduk, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Ibnu Sirin namanya. Orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau keluar rumah, orang nengok Ibnu Sirin langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu bagaimana wajahnya. Ya,
Itu yang mensolatkan nanti Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik nanti minta diwasiatkan yang mengkafani saya, yang mensolatkan saya. Di luar anak-anaknya itu Ibnu Sirin. Ya. Hasan al-Basri itu termasuk murid beliau. Hasan al-Basri termasuk kibaru tabi'in. Ya, termasuk Sayyid Ibnu Musayyab itu juga kibaru tabi'in. Itu ngaji dengan beliau. Ya. Dan kemudian kenapa di sini tidak disebutkan anaknya? Karena anaknya banyak sekali. Ada mengatakan seluruh anak cucunya itu mencapai 123 orang. Oh, banyak nih. Banyak nih. Makanya didoakan Nabi, semoga banyak anak-anaknya, maka anaknya banyak. Ya, makanya ada istilah itu banyak anak banyak. Iya, rezekinya anak itulah. Karena banyak kan anaknya, rezekinya itu. Memang betul logikanya itu. Ya. Mauliduhu, lahirnya wulida qabla al-hijrati bi 10 sinin. Dilahirkan sebelum hijrah 10 tahun. Ya. Kunyatuhu, kunyah beliau Abu Hamzah. Ya. Karena hubiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini apa? Kunyah ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihaduhu, jihadnya ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniya ghazawatin, 8 kali perang. Wa syahida al-futuhat al-islamiyah, dan menyaksikan banyak kemudian apa? Pembukaan perluasan wilayah Islam. A'maluhu, pekerjaan yang paling utama, arsalathu ummuhu, mengirimnya siapa? Ibunya, kayyakuna khadiman, supaya menjadi pelayan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimihi, dan kemudian melayani beliau, ila an nantaqila, sampai beliau itu apa? Yaitu berpindah Rasulullah SAW ila rafiqil a'la, yaitu ke atas, artinya meninggal dunia. Anas yang menggantikan bajunya, Anas yang kemudian membawakan air wudunya, Anas yang kemudian membawa Nabi ke masjid, Anas yang nanti memandikan jenazah Rasulullah SAW. Maka kemudian apa? Waqad da'adahu bil barakah. Ya. Kemudian Nabi mendoakan Anas itu apa? Diberkahi umurnya. Fil mal, hartanya. Maka nanti kurmanya Anas itu setahun itu harusnya kurma itu panen cuma sekali. Karena didoakan Nabi, maka kurmanya itu setahun itu panen 2 kali. Barokah. Wal umri, dan usianya panjang. 100 lebih. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, saking senangnya orang Madinah itu, anak-anak kecil nyambutnya luar biasa, nyambutnya Rasulullah SAW. Ya kayak ketemu artis lah gitu ya. Kan seneng gitu ya kalau ada anak mau ketemu artis. Itu idola. Dulu Nabi diidolakan di Madinah ini. Jadi Anas itu waktu itu karena dipegang Rasulullah SAW, ya, maka itu terus diceritakan. Sampai usia 100 tahun bagaimana beliau melayani Rasulullah SAW diceritakan. Sampai dipanggil dengan ya bunai, ya Unais, wahai anakku. Diceritakan terus karena saking senangnya Anas bin Malik. Ya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah SAW? Orang pasti sekeliling Nabi itu pasti dapat syafaat. Itu kan pasti. Ya, wal aulad, dan banyak anaknya. Faqad asa akthar min mi'atis sanatin. Beliau ya hidup lebih dari 100 tahun. Wasakanal qusur, dan beliau tinggal di mana? Istana. Wa tufiya wa indahu minal aulad, dan beliau wafat dan beliau mempunyai anak, wal ahfad, dan cucu-cucu sebanyak 123 waladan wa bintan. Anak
Itu nunnya dibuang ya. Wa bintan. Anak laki-laki dan perempuan. Wa huwa alladhi saqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu apa? Yang menuangkan air ya, min kubihi, dari apa? Gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warasa na'la, ya, kemudian mewarisi apa? Sandalnya. Ya. Sandalnya siapa? Na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yatawadda fihi, yang digunakan Rasulullah untuk alladzi yang yatawadda, yang berwudu fi dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini mewarisi sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sandalnya. Makanya Anas bin Malik itu apa? Anas bin Malik suatu ketika diceritakan hujan lebat, Nabi sedang sholat malam. Saking nikmatnya Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik, itu sampainya air itu, air hujan itu membanjiri tangan Rasulullah SAW sampai mungkin sekitar berapa senti, 10 senti. Anas itu nungguin untuk mengganti baju Rasulullah SAW. Saking lamanya Nabi itu sujud, Anas nggak berani bangunkan, saking nikmatnya itu. Bayangkan banjir, air itu banyak. Anas nungguin mau gantikan bajunya, ditungguin sama Anas bin Malik. Itu cerita Anas bersama Rasulullah SAW. Ya. Bahkan juga ketika sakit, ya, ketika sakit Anas juga yang mendampingi Rasulullah SAW. Makanya Anas sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika waktu khutbah Rasulullah sakit, ya, ketika setelah perang Badar, banyak goresan luka antara dengan Bilal dan Anas, itu memapah Rasulullah SAW. Dan kemudian meninggal itu juga di antara orang yang memandikan Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Anas bin Malik sangat luar biasa ya. Sifatnya beliau kana husnul ya, husnul ushrah. Beliau itu pergaulannya, kalau bahasa kita sekarang supel, pergaulannya sangat baik. Wa husnul amal, perbaikannya, amalnya baik. Shadiqul lisan, lisannya itu ya senantiasa benar. Ya hafidzus sirri li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga sir, ya, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutilul qiyamul lail, orang yang banyak salat malam. Atau yatilu qiyamul laili, orang yang panjang salat malamnya. Sampai dikatakan oleh anak beliau Hamzah, mengatakan kalau bapak itu sedang salat malam, itu sampai memar kakinya, ya, saking panjangnya yang dibaca. Kalau kita jangankan memar, kesemutan dikit. Ini Anas bin Malik. Ya ulin. Wa yajma', dan kemudian wa yajma'u auladahu, dan kemudian mengumpulkan anak-anaknya, wa ahlahu, dan keluarganya, inda khatmil Qur'ani, ketika menghatamkan Quran. Wa yad'u lahum, dan kemudian mengundang mereka. Karena apa? Enggak perlu mengundang tetangganya. Anaknya saja sudah 123. Udah banyak itu kan. Satu RT udah. Jadi kebiasaan mengundang hafalan hataman Quran itu kebiasaan para sahabat. Ya. Jadi kalau ada hataman Quran, kemudian kita ngundang orang misalnya, itu kebiasaan sahabat, tidak apa-apa. Diperbolehkan untuk berdoa bersama-sama. Wa yad'u lahum, dan kemudian berdoa ya kepada mereka. Wa kana yarwi Rasulullah sallallahu wa kana yara Rasulullah sallallahu fi manami. Bayangkan. Dan beliau itu senantiasa melihat Rasulullah SAW pada mimpinya, kulla lailatin, setiap malam setelah Rasulullah wafat. Lisyiddati hubbihi, karena sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Wa ishtiyaqihi, dan kemudian sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Jadi Anas setiap malam itu
senantiasa melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Allahumma rzuqna fihi, ya Allah. Semoga kita diberikan senantiasa bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan ruya, beliau meriwayatkan hadis, atau rawa meriwayatkan hadis. Diriwayatkan hadis ruya, diriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Beliau termasuk riwayat hadis nomor 4 setelah nomor 3 setelah Ibnu Umar. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Wafatnya Anas bin Malik. Tufiya bil Basrah, beliau meninggal di Basrah, di Irak, Baghdad, di Basrah, di Irak. Ya. Tufiya bil Basrah, beliau meninggal di Basrah. Pada waktu itu beliau berwasiat bahwasanya mensolatkan beliau, yang memandikan beliau adalah Ibnu Muhammad Ibnu Sirin. Kemudian dikatakan oleh para pakar sejarah beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Ada mengatakan tahun 94 Hijriah. Wa dufina biha, dan kemudian dimakamkan di Basrah. Apa hadisnya? Di sini dikatakan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini dikatakan asy-syarhu, syarah hadis ini, atau sebelum syarah ini ada ma'anil mufradat, makna-makna mufradat. Di sini yu'minu, ma makna yu'minu ay al-iman al-kamil, yaitu iman yang sempurna. Asy-syarhu yaitu syarah. Yarsuduna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hadis ini, dalam hadis ini, ila sirri tamasukil mu'minin, kepada rahasia untuk berpegang teguhnya seorang mukmin, wa tarabitihim, atau wa tarabitihim, dan kemudian keterikatan mereka, wa huwa al-hubb alladhi yasilu bil muslim, yaitu cinta kepada cintanya seseorang, yasilu bil muslim, yaitu yang sampai kepada seorang muslim, ila a'la ila a'zamid darajat, sampai kepada derajat yang mulia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang dia cintai. Maka di sini dikatakan wa huwa an tuhibbal khaira, yaitu maka dia mencintai kebaikan, li ghairika, kepada selainnya, kama tuhibbuhu li nafsika, sebagaimana dia mencintai dirinya. Kenapa? Li annal muslimina ummatan wahidatan, karena seorang muslim itu adalah umat yang satu. Dikatakan walan yakuna al-muslimu, dan tidak akan pernah dapat seorang muslim itu kamilun, sempurna, al-iman, keimanan, illa bidzalik, kecuali terhadap hal tersebut. Dan Nabi ini mencontohkan bagaimana cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, di sebuah gua waktu itu, hendak mau ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq kemudian digigit
apa namanya? Kalajengking. Digigit cukup sakit waktu itu, tidak mau bergeser kakinya karena khawatir Rasulullah SAW bangun. Maka kemudian ketika meneteskan air mata sampai kepada pipi Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah bangun mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa engkau? Saya digigit kalajengking. Kemudian dan saya khawatir engkau bangun ya Rasulullah, khawatir mengganggu tidur engkau. Kemudian saya juga khawatir nanti musuh datang ke sini. Maka Nabi mengatakan, la tahzan innallaha. Itu cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka juga ketika turun ayat yang terakhir, wattaqu yawman fihi turja'una ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yadlamun. Ini 11 hari sebelum Rasulullah wafat. Waqila, ada mengatakan Ibnu Abbas 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Itu Abu Bakar As-Siddiq pekah dibandingkan sahabat yang lain. Ini saking cintanya dengan Nabi. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq apa? Pulang dia ke rumah, mengunci pintunya, menangis yang luar biasa. Maka kemudian para sahabat bertanya, digedor-gedor pintunya nggak keluar, bertanya ada apa ya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dibukalah pintunya itu, didobrak. Kemudian apa yang terjadi? Ditanya, kenapa engkau pergi terburu-buru dan menangis? Abu Bakar mengatakan, kalau ini adalah sudah disempurnakan juga ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ketika syariat ini sudah sempurna, ya, maka berarti perjumpaan kita dengan Rasulullah itu sudah dekat. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan benar, semua menangis karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya, semoga kita diberikan kecintaan sebagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka di sini dikatakan, wa ana uhibbu lakal khair, dan saya mencintai kamu karena kebaikan. Wa anta tuhibbu li al khair, dan engkau mencintai saya dengan kebaikan. Mari katakan idzan al khair bainana. Oleh sebab itu kecintaan, kebaikan itu di antara kami. Falan yujad al hasad, maka tidak ada iri hati. Awil ghish, yaitu atau tipu daya. Awil karahiyah, atau kebencian fil mujtama' al muslim, yaitu dalam sosial umat Islam. Ya. Maka di sini dikatakan wa min thimaril hadis. Maka buah dari hadis ini apa? Intisyarit tuma'ninah, yaitu menyebarkan ketenangan, kecintaan, ya. Wa ruhit ta'awun, ruhnya untuk kebersamaan. Wa wahdatil kalimat, dan itu apa? Menyebarkan satu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'adatin nas, dan kemudian menyebabkan orang berbahagia. Maka dikatakan bal min simaril hubb, akan tetapi dari buahnya cinta itu apa? Anna man ahabba qauman, yaitu seseorang yang menebar kecintaan kepada kaum, hasyara ma'ahum, yaitu berkumpul kepada mereka. Jadi tidak ada sekat di antara kita, siapapun itu kita cintai. Tidak memandang latar belakang, tidak memandang golongan. Yang kita perjuangkan adalah apa? Persatuan umat Islam. Ya. An nuhibba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu pentingnya kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin supaya apa? Cinta kita itu semakin bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabati at-tahirin, dan para sahabatnya yang paling mulia. Hatta nahsyur ma'hum, sampai kemudian kita nanti dikumpulkan ma'hum bersama mereka fi a'la darajatil jannah, kepada derajat yang paling tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fil firdaus al-a'la, yaitu di surga firdaus. Maka dikatakan seseorang itu adalah tergantung temannya. Maka dikatakan falyandur man yukhaliluhu.
maka lihatlah terhadap orang yang kamu temani. Kalau kawannya itu cinta kepada ilmu, maka kita akan cinta kepada ilmu. Kalau temannya itu senangnya keluar, maka dia akan senang keluar. Kalau kawannya itu suka minum minuman, maka tidak akan jauh dari itu. Maka fal yanzur man yukhaliluhu, maka lihatlah teman yang engkau temani. Itu penting sekali. Makanya itu teman yang paling baik adalah apa? Yaitu ketika kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman yang paling baik. Bukan malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Hasan Al-Basri, istaksiru, perbanyaklah oleh kalian min astiqail mu'minin, yaitu kawan-kawan dari orang Islam, fa innahum syafa'atan, atau orang-orang yang beriman, fa innahu syafa'atan yaumil qiyamah, maka sesungguhnya orang yang beriman itu memiliki syafaat di hari kiamat. Ya. Maka kemudian walaupun hadisnya dhaif, dari Jabir ibnu Abdullah mengatakan, ada mengatakan Mu'adz ibnu Jabal, nanti ketika ada dua orang misalnya sama-sama ngaji, sama-sama sholat, sama-sama kemudian berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala, satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang masuk surga mengatakan apa? Ya Allah, demi Allah, si fulan ini dulu berjuang sama saya. Si fulan ini dulu sholat sama kami. Dulu si fulan ini kalau ada azan selalu ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid. Dulu si fulan ini ngaji bersama-sama. Maka kemudian minta tolong fulan ini masukkan ke surga. Maka Allah kemudian meminta malaikat untuk masukkan dia ke surga. Maka di antara kita, ya, itu nanti satu sama yang lain itu bisa memberikan syafaat. Ya. Semoga kita nanti bersama-sama semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu ada perkataan Imam Asy-Syadzili, seseorang di dunia itu tidak akan lepas dari 4 perkara. Ya, apalagi seorang yang dianggap berilmu, tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama dikatakan adalah syatamatul a'da. Itu akan selalu mendapatkan gunjingan dari musuhnya. Nah, itu maka sebab itu kita harus tegar. Dan itu biasa. Ya. Maka kemarin saya sampaikan, Imam Hanafi itu menyampaikan aduun zakiyun khairun min sahibin jahilin. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kenapa? Karena terus membuat kita berputar, otak kita itu berputar. Jadi kalau misalnya dimusuhi, itu makanya ada doa itu di dalam ketika matahulu wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya mati'na ya Allah bi asma'ina wa absarin wa quwwatin ma ahyitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna ya Allah 'ala man adana. Ya Allah, tolong kami terhadap orang yang memusuhi jalan-jalan Engkau ya Allah. Makanya berjuang itu butuh pengorbanan. Berjuang itu pasti banyak rintangan. Kalau berjuang itu mulus, ya enak ya, nggak ada hambatan, maka nggak ada neraka. Ya kalau berjuangnya lurus terus. Yang kedua, godaan yang paling berat adalah mulamatul asdiqa, diremehkan oleh kawan. Itu pasti. Makanya keberhasilan kita baik di dunia apapun nanti di akhirat itu tergantung kita. Ya, cuma ingat, ada peran yang bisa mendorong itu semuanya adalah dengan doa orang di sekeliling kita. Doa. Jadi kita minta doa saja, doa kebaikan. Tapi juga yang perlu kita ingat, ya, kalau kita itu sukses biasanya keberhasilan kita paling banter, ya paling kuat manusia itu hanya tersenyum saja. Tapi kalau kita jatuh maka banyak orang mentertawakan. Oleh sebab itu harus punya azam yang kuat. Ya, harus punya azam yang kuat. Maka oleh sebab itu paling baik itu selalu minta doa.
Apakah Nabi seperti itu? Nabi minta doa. Ketika Umar bin Khattab hendak mau umrah, Nabi mengatakan, ya Umar, da'ali khairan, doakan saya baik. Kemudian ketika Nabi ke tempatnya Abu Darda, ke rumahnya Abu Darda, waktu itu tidak jumpa di rumahnya, jumpa di pasar. Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, da'ali khairan, doakan saya baik. Makanya Nabi mengatakan, doa yang paling baik itu adalah apa? Doa di dalam apa? Doa ketika saudara kita tidak tahu. Jadi doa min asra'il ijabati doa, di antara doa yang cepat dikabulkan oleh Allah itu apa? Ketika kita mendoakan saudara kita nggak tahu. Ya, saudara kita tidak tahu. Kita doakan. Ya walaupun diremehkan, walaupun dia apa, kita doakan. Kita doakan semua mereka sadar. Cuma jangan sampai juga ketika ada kawan kita yang berhasil misalnya karena doa kita misalnya, atau boleh jadi karena doa yang lain, kemudian kita mengatakan, tahu nggak, kamu itu berhasil ya, itu saya doain terus setiap malam. Jangan itu juga. Ulamatul asdiqa diremehkan biasa. Ya, seorang itu ketika dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, cobaan yang ketiga adalah ta'nun juhal. Itu digunjing oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Makanya ada perkataan para ulama, ketika kita berbicara dengan orang yang mencintai kita, tidak perlu kita berbicara banyak. Walaupun apapun yang salah kita berbuat pasti dibela. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang tidak suka sama kita, mau membela seperti apapun, dia tidak akan pernah percaya. Jadi tidak usah capek-capek. Makanya Umar ibn Khattab mengatakan, dan juga ini diulang lagi oleh Imam Syafi'i, idza turidu an tusliha bainan nas, jika kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan manusia, fatuslihu bainaka wa bainallah, maka perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan membaguskan kamu dengan manusia. Kemudian yang terakhir adalah hasadul ulama, yaitu dengkinya para ulama. Ini sangat berbahaya. Yaitu antar para ulama saling dengki, karena sama-sama punya masa. Ya, sama-sama punya masa. Makanya dulu ada keindahan yang ketika Umar dengan Abu Bakar, ini perbedaan antara sahabat yang sangat indah, dikemas sangat indah sekali. Jadi Abu Bakar itu kan kalau jadi imam, suaranya lembut, yang terdengar itu tangisannya. Ya. Umar protes, kalau engkau jadi imam itu suaranya nggak dengar, yang terdengar tangisannya, karena sangat meresapi luar biasa. Abu Bakar gantian mengatakan, ya Umar, kalau kamu jadi imam suara menggelegar, katanya, kencangnya menggelegar. Makanya kemudian dikatakan oleh keduanya, wa kana baina dzalika sabila. Maka yang paling baik, janganlah terlalu pelan, jangan juga terlalu kencang, tapi sedang-sedang saja. Nah, maka kemudian berpelukan. Ya. Kemudian ada contoh lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Ini contoh dari para tabi'ut tabi'in. Dan kemudian Imam Al-Auza'i ini sama-sama orang alim, sama-sama dijuluki hafidh. Ya, hafidh ini hafal di atas 100.000 hadis atau di atas 300.000 hadis. Ada hafidhul hujjah. Ini adalah orang yang hafal hadis banyak. Sufyan Ats-Tsauri orang alim. Beliau lahir di Basra. Kemudian tahun 155 di sana ingin ditunjuk sebagai salah seorang hakim di sana, beliau tidak mau, akhirnya kemudian ke Mekah. Ke Mekah pada tahun 156. Beliau kalau mengadakan kajian hadis yang datang sangat banyak sekali, bahkan ribuan orang, bahkan jutaan dengan seperti itu. Ketika beliau ini sebelum mengajar nangis beliau. Ditanya oleh sahabatnya, ya Sufyan Ats-Tsauri, lima ada tabki, kenapa kamu menangis? Saya takut ini orang yang datang banyak nih kepada saya, takut ilmunya nggak manfaat. Maka saya berdoa semoga ilmunya manfaat semuanya.
Kalau kita kan enggak. Kita kalau murid kita banyak kan terlalu bangga ini. Bukan masalah bangganya, hisab di akhirat nanti itu yang panjang. Bukan masalah banyaknya. Maka yang kita kalau sebagai guru, ya sebagai taruhlah sebagai buya, sebagai tuan guru, sebagai kiai wajib mendoakan muridnya. Kita harus senang, kita harus punya cita-cita murid kita itu lebih alim dari kita, lebih hebat dari kita. Jangan kemudian kita tersaingi kemudian Gak nanti kamu kualat. Tidak boleh kayak gitu. Tapi kita harus senang. Doakan. Maka Sufyan Ats-Tsauri itu nangis. Ya. Kemudian Imam Auza'i juga gitu. Imam Auza'i adalah dikatakan Imamul Beirut. Imam Syam adalah imamnya para Al-Syam. Orang alim, hafid. Dikatakan kalau beliau sholat udah lupa dengan semuanya. Nah, kemudian suatu ketika berdoa ini Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Al-Auza'i datang ke rumahnya Imam Malik. Datang berdoa ke rumahnya Imam Malik. Kemudian ngobrol, dialog bersama. Ketika ngobrol bersama, murid-muridnya Imam Malik mengatakan, "Ya Imam Malik, ainal imam yuqtada bih?" Mana imam yang harus diikuti? Auza'i atau Imam Ats-Tsauri? Penduduknya orang alim. Maksudnya mana yang lebih utama? Akhirnya kemudian sholat asar. Imam Auza'i ketika ruku ketika ruku ya dari dari berdiri ke ruku mengangkat tangan. Imam Ats-Tsauri ketika berdiri ke ruku tidak mengangkat tangan. Kemudian ditanya oleh para muridnya ini, ya atau disebut muhibbin ya. Para muridnya bertanya, kenapa engkau tidak lima dalam yarfa yadayka fi ruku'? Kenapa engkau enggak mengangkat tangan ketika ruku'? Kemudian Imam Ats-Tsauri mengatakan qala al-hafiz ya, qala abihi qala jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Auza'i hafal hadis ini. Kemudian dipotong oleh Imam Auza'i mengatakan, "Hadza haditsun dha'ifun." Ini hadis lemah. Karena li'annahu fi khalal, karena di situ ada khalalnya, ada cacatnya. Ya. Maka kemudian kata Imam Auza'i mengatakan apa? Hadza mukhalifun lis-sunnah. Ini bertentangan dengan sunnah. Langsung wajahnya Imam Ats-Tsauri merah. Kalau kita ada perbedaan, kita kemudian diskusi itu menang merah, alhamdulillah kan gitu. Ini tidak. Menengok seperti itu langsung diangkat tangannya Imam Ats-Tsauri oleh Imam Auza'i, dipeluk beliau, kemudian apa ya sudah, lupakan peristiwa ini, mari kita lanjutkan ke camp kita. Nah, itu etika para ulama ketika berbeda pendapat. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat dulu di antara para ulama tidak sampai keluar. Karena tidak boleh perbedaan ini saling ditonjolkan. Kenapa? Jadi kalau khilaf antara ulama diselesaikan dengan para ulama. Maka di sini dikatakan faidahnya. Fihi lil ahnaf, qila lil ahnaf, dikatakan oleh ahnaf ya, ulama mazhab Hanafi. Wa kana ahlaman nas, dan beliau ini adalah orang yang sangat lembut. Mimman ta'allamta hilm, dari siapa engkau belajar al-hilm, belajar kelembutan. Qala, Anas mengatakan, min nafsi, dari diriku. Faqila lahu, maka kemudian ditanya lagi, kaifa dzalik, bagaimana tersebut? Qumtu idza karahtu syai'an, maka apabila saya membenci sesuatu min ghairi, dari selainku, lam af'al bi ahadi mithli, maka saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kalau kita benci melakukan sesuatu, maka kita tidak akan lakukan kepada orang lain. Itu maksudnya. Faidahnya al-hub, cinta itu huwa mailul qalbi, kecenderungan hati ilal mahbub, kepada yang dicintai. Nah, cinta itu baru terasa ketika orang itu tidak ada. Itu baru terasa.
Kalau masih ada masih belum terasa. Kalau tidak ada. Maka di sini dikatakan ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Min khisalil iman. Di antara tanda karakteristik dari keimanan itu apa? Adalah hubbul muslimin. Adalah cinta kepada orang muslim. Ini jumlah apa? Ini khabar muqaddam, mubtada muakhir. Kecintaan kepada umat Islam. Ya, maka dikatakan muslim satu dengan yang lain itu kalbunian, yaitu bagai bangunan, yashuddu ba'd ma'an ba'd, mengukuhkan satu dengan yang lain. Al-muslimu, seorang muslim, yudhahi, yaitu berkorban min ajli sa'adati akhi muslim, untuk kebahagiaan saudaranya umat Islam. Tapi di sini berkorbannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkorban yang lain. Berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad Ghazali itu mengatakan, kalau lingkaran positif tidak lahir di lingkungan kita, maka lingkaran negatif itu yang akan muncul di lingkungan kita. Maka kita harus berusaha menciptakan lingkaran-lingkaran yang selalu positif. Ya, lingkaran-lingkaran yang positif. Al-mujtama'u al-fadil, lingkungan yang mulia itu apa? Adalah al-mujtama'u al-mu'min, yaitu adalah lingkungan seorang mukmin. Bagaimana indahnya kalau lingkungan itu mukmin semuanya, azan ke masjid semuanya, ya, baca Quran baca semuanya, ngaji semuanya. Bagaimana seperti itu kan? Indahnya seperti itu. Ya. Lingkungan seperti itu kan indah. Kalau ada yang kendor, diingatkan. Kalau ada yang tidak semangat, disemangati. Kalau ada yang lesu, kita motivasi. Ya, semoga kita nanti bisa menciptakan seperti itu ya. Kalau semuanya ke masjid, kita punya keyakinan nanti pasti ya, bergeraknya umat Islam kekuatan ini dari masjid. Kapan itu Allahu a'lam. Karena apa? Karena kekuatan itu yang paling mudah dikoordinir di masjid. Saya pernah menyaksikan seperti di Sudan. Ketika di Sudan itu, ketika Higlik minyak, ketika pisah dengan selatan. Jadi para ulama ini semuanya menyebar ke masjid. Semua menyebar ke masjid, menggalang massa. Dijadikan satu waktu itu masjidnya Masjid Jami Afrika. Waktu itu sudah ada pemberitahuan bahwasanya akan terjadi kekacauan. Di situ kita saksikan sudah tidak ada lagi background belakangnya apa, siapa fulan, sudah nggak ada lagi, semuanya bersatu. Semuanya bersatu. Bahkan profesor-profesor, para masyaikh dari golongan apapun semuanya ke masjid itu satu semuanya. Diliburkan dulu ngaji, kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menang diumumkan di masjid-masjid itu. Ya, kemudian kalau tanda menang itu orang-orang mencet klakson, tin 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 gitu ya. Nah, itu nanti terjadi. Nah, kalau selama persatuan umat Islam masih belum kalau masjid masih belum ramai, maka persatuan itu masih belum. Maka kita doakan semoga Allah senantiasa menguatkan saf-saf barisan umat Islam. Yang keempat, al-hub, cinta itu apa? Sirus sa'adah, adalah bagian dari terkecil dari kebahagiaan. Minal iman, dari keimanan itu apa? Antukraha, yaitu kamu membenci li akhika, kepada saudara kamu, ma tukrahu li nafsika, apa yang membenci dari diri kamu, apa yang kamu benci pada diri kamu. Kira-kira kalau kita lakukan, ya orang lain itu juga nggak suka. Itu adalah bagian dari keimanan. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga umat Islam, semoga Allah menguatkan barisan-barisan kita, mempertautkan hati umat Islam semuanya, sehingga nanti
kita betul-betul dikumpulkan di yaumul mahsyar dengan orang-orang yang terbaik dan umat Islam. Mungkin itu saja, insyaallah nanti subuh kita lanjutkan hadis yang ke-14. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sampai nanti yaumul liqa, yaitu hari berjumpanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatul utfi'u biha haraba'il hati al-Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك يا الله ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا الله بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا يا الله على من آذانا وانصرنا يا الله على من آذانا وانصرنا يا الله على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر لنا أمورنا كل عسير اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله في جميع الأحوال في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمورنا يا الله في مادة العارفين. يسر لنا أمورنا في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا فيما أداه العارفين. يسر لنا أمرنا يا رب في طلاب علوم الشرعية وحفظها وأعمالها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا فيما أداه العارفين. يسر لنا أمرنا يا رب لتوسع هذا الموعد ويبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل تقينا إماما. اللهم رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا 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 وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة. تجعلنا يا الله من أهل السوء وإنك على كل شيء قدير.
اللهم يا الله ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وبالخيرات قربنا وبالسيئات بعدنا. اللهم يا وجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بكل ثابت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل الله سبحانه بك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.